Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 228 sampai 230, yaitu beberapa ketentuan tentang talak. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali, silakan dituliskan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di akhir kajian ini. Baik, kami persilakan Mbak Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa alim ta'wil amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kaji kita dalam momen di bulan Syawal ini, saya kira baik sekali untuk kita saling mendoakan kembali, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Kullu 'am wa antum bi khair. Semoga Allah menerima seluruh rangkaian ibadah kita dan setiap saat Allah anugerahkan kebaikan kepada kita. Nah, kemudian kalau dalam tradisi masyarakat Indonesia ditambahi dengan kata minal aidin wal faizin. Nah, itu nggak apa-apa, doa namanya ya. Nah, memang terjemahannya bukan mohon maaf lahir dan batin, itu nggak ada hubungannya itu. Tapi digandeng karena sama-sama in-nya ya. Nah, kan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, kan enak itu, dengernya enak itu nggak apa-apa. Itu kita ucapkan juga bagus-bagus saja itu. Yang tidak boleh itu kalau kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon nafkah lahir batin. Nah, itu nggak boleh gitu. Kalau mohon maaf nggak apa-apa ya. Itu saya kira tradisi yang baik sekali itu. Dan sikap kita sudah kita sampaikan berulang bahwa sikap terhadap tradisi yang ada adalah sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, maka tetap kita jalankan dan kita hormati. Kecuali kalau ada tradisi yang itu bertentangan dengan syariat. Meminta maaf di Idul Fitri, mengucapkan minal aidin wal faizin, menyelenggarakan halal lebih halal, kesemuanya itu agendanya, semua spiritnya adalah sesuai dengan agama, tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak apa-apa untuk kemudian kita selenggarakan, kita adakan begitu. Karena substansinya semuanya adalah silaturahim. Baik, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Rima, sore ini kita akan melanjutkan tadabbur kita. Inilah saya kira waktu yang sangat waktu yang sangat berharga, Bapak Ibu sekalian, waktu yang sangat penting, waktu yang sangat mulia. Karena di sore ini dalam beberapa waktu ke depan kita akan berselancar bertadabbur ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hadiah terbaik dan terbesar bagi kita sebagai hambanya ya. Masih berkaitan dengan ketentuan seputar masalah tolak atau talak, kalau dalam bahasa Indonesia itu diambil dari kata bahasa Arab tolak ya, pakai qaf ya, dalam bahasa Indonesia talak. Nah, itu ya sama dengan takwa, itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya takwa. Nah, itu jadi nggak usah diprotes-protes, talak itu apa ya, tolak maksudnya itu dalam bahasa Al-Quran. Nah, takwa itu ya takwa maksudnya, bukan takwa takut istri tua, bukan gitu ya, itu takwa itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulai dari ayat yang ke-228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha wa lahunna mithlu 'alayhinna bil ma'ruf wal rijali 'alayhinna darajah wallahu azizun hakim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali guru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan.
Dan mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Iya, satu ungkapan yang populer berkaitan dengan seputar talak ini, Bapak Ibu, adalah perbuatan yang halal tapi dimurkai oleh Allah, begitu ya. Nah, ini tentu kita ingin luruskan bahwa ungkapan tersebut tidak benar, ya. Ungkapan yang menyatakan talak itu perbuatan yang dihalalkan namun dimurkai itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena tidak mungkin Allah membolehkan, menghalalkan sesuatu, tapi kok dimurkai, itu nggak mungkin gitu ya. Yang ada apa? Ya tergantung niat dan alasannya. Kalau kemudian itu berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh syariat, akhirnya terjadi perpisahan, perceraian, ya agama merestui dan Allah juga meridhoi. Buktinya apa? Ada aturan mainnya. Buktinya ada ketentuannya. Ya, buktinya ada petunjuknya bagaimana kalau menghadapi itu, dan prakteknya di zaman Rasulullah SAW itu ada, bahkan tidak hanya 1-2 kasus ya, sahabat Nabi yang kemudian ya mereka saling melakukan tolak. Bahkan ada pasangan suami istri yang menikahkan itu tadinya Rasulullah, tapi kemudian mereka bercerai juga. Siapa itu? Zaid bin Harithah. Ya, yang dinikahkan Nabi dengan Zainab, tapi dalam perjalanan waktu kemudian mereka tidak ada kecocokan, akhirnya pisah, bercerai. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh bahwa ungkapan tersebut tidak benar, ya, tidak mendapatkan dasar legitimasinya baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di frase bagian pertama ayat ini Allah menyebut bahwa bagi para istri atau istri yang diceraikan, maka mereka memiliki masa iddah, masa menunggu tadi, selama 3 kali quru. 3 kali quru itu ada yang mengatakan 3 kali suci, ada yang menyebut 3 kali haid. Gitu. Tapi umumnya disebut dengan 3 kali suci. Kurang lebih maka kemudian 3 bulan gitu ya. Nah, seperti yang mungkin sudah kita pernah sampaikan, masa iddah itu artinya masa menunggu bagi seorang istri setelah terjadi perceraian. Ya, dan ini tidak berlaku bagi suami ya. Mohon maaf, suami nggak ada masa iddah. Itu meskipun tidak ada masa iddah, bukan berarti terus kemudian ini mohon maaf kuburan istri belum kering sudah kemudian ngelirak-ngelirak, ya ada empati di situlah, ada sikap yang seharusnya memiliki rasa yang empati terhadap keluarga istri dan seterusnya. Nah, ketentuan lain berkaitan dengan masa iddah ini kan ada 4 ya. Pertama, kalau masa iddah yang berlaku bagi orang yang diceraikan karena ini sudah hubungan suami istri, maka berlaku ketentuan seperti ini ya. Sedangkan kalau kemudian perceraian itu terjadi karena kematian, nah, berapa lama masa iddahnya? Mari kita lihat surah Al-Baqarah ya, surah 2 pada ayat yang ke-2, 3, 4. Allah berfirman, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa 'ashra." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya, 4 bulan 10 hari itu kalau bagi istri yang ditinggal wafat suaminya. Masa iddahnya 4 bulan 10 hari, dan selama masa iddah tersebut tidak boleh menikah atau menerima lamaran. Ya, tapi kalau hadir dalam pernikahan ya tidak dilarang. Hadir dalam acara-acara resepsi ya, mungkin anggota keluarga sedang mengadakan resepsi, nggak dilarang, boleh saja. Apalagi hadir di pengajian-pengajian ya bagus malah untuk menghibur, menguatkan hatinya begitu ya.
Jadi masa iddah itu bukan berarti seorang istri tidak boleh kemana-mana. Nah, ini ada pandangan yang keliru. Ada yang mengatakan sebelum 40 hari tidak boleh kemana-mana, harus berkabung, terus kemudian wajahnya kelihatan sedih, kira-kira. Enggak begitu. Ya biasa saja, normal-normal saja. Tapi ya kemudian normal itu maksudnya normal seyogianya, sewajarnya orang menjalani hidup gitu. Kalau sudah musibah gimana sih? Gitu. Ya jangan suami baru meninggal terus kemudian sosialita ketemu yang enggak ada acara yang enggak ada hajatnya, apalagi flexing gitu misalnya. Wah, itu ya tidak pada tempatnya. Tapi kalau kemudian menjalankan aktivitas, apalagi kalau seseorang diberi amanah tanggung jawab pekerjaan misalnya, apakah dia menjadi profesi apapun ya, maka itu tetap dijalaninya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua kita lihat misalnya ini kedua dan ketiga di surah nomor 65 ayat yang keempat. Ini masa iddah bagi wanita yang hamil atau sudah mencapai usia lanjut atau menopause. Apa kata Allah? Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Iya, ini ya. Jadi kalau wanita yang sudah menopause, kalau yang masih haid kan tadi 3 kali suci. Yang sudah menopause maka 3 bulan. Nah, inilah yang biasanya diadopsi dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku di negara kita yang merupakan turunan dari Undang-Undang Pernikahan tahun 74, nomor 1 tahun 74 ya. Nah, bagi wanita yang hamil, maka kemudian masa iddahnya selesai setelah melahirkan. Nah, gitu. Apa ada orang yang kemudian hamil kok diceraikan? Nah, itu mungkin pertanyaannya ya. Lah ternyata begitu. Meskipun ulama beda pendapat begitu ya. Tapi faktanya kalau wanita hamil sudah jatuh talak, ya masa iddahnya, maksudnya masa iddah menunggunya ya setelah lahiran. Nah, itu kelanjutan ayatnya di ayat 228 yang sedang kita tafsirkan ini. Allah menyatakan apa? Allah ya tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Maksudnya apa ini? Ungkapan seperti ini. Maksudnya adalah kalau seorang wanita itu hamil, ya kemudian harus disampaikan, oh saya hamil setelah talak itu. Supaya apa? Supaya anak itu lahir tetap memiliki wali yang jelas. Nah, kalau kemudian ketika sedang hamil dicerai, terus kemudian tidak menyatakan dia sebagai hamil, ternyata dia kemudian tiba-tiba menikah lagi setelah masa iddah selesai, kan tidak jelas ini anak siapa. Itu kan. Padahal dalam Islam garis keturunan itu pada umumnya adalah melalui seorang bapak, bintinya gitu loh istilahnya gitu ya. Dan ini berdasarkan firman Allah di surah nomor 33 pada ayat yang kelima. Allah berfirman apa? Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Ya, silakan, Mbak. Al-Ahzab ayat yang kelima. Baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, poin kita di awal ayat di mana Allah mengatakan panggillah mereka dengan nama bapak angkat atau bapak kandung mereka ya. Itulah kemudian yang menjadi ketentuan kenapa seorang wanita yang sedang hamil ketika dia mengalami kasus perceraian harus clear ini ya. Ini anak
walinya siapa. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kerancuan dalam hal wali dari seorang anak. Oke. Termasuk tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim itu kalau kemudian misalnya sudah selesai haidnya. Ini patokannya kenapa? Kalau sudah selesai haid 3 kali ya berarti sudah masa iddah selesai. Jangan sampai seorang wanita yang cerai itu bohong ngaku masih haid lagi, gitu kan? Ngasih pada sudah enggak lagi, toh sudah maksudnya sudah 3 kali selesai, hanya demi untuk mendapatkan misalnya nafkah dari mantan suaminya. Karena kalau masa iddah masih berlangsung dan itu berlaku di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah sebelum ayat ini turun, mereka itu ya begitu, enggak ada batasnya. Maka dengan ini dibatasi supaya apa? Tidak mendolimi salah satu pihak. Nah, yang menarik Bapak Ibu, di ayat ini Allah mengaitkan bahwa kepatuhan terhadap aturan itu bagian dari tanda keimanan kepada Allah dan hari akhir. Saya ulangi, kepatuhan terhadap syariat Allah itu ya adalah bagian dari tanda keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa syariat pernikahan dalam Islam itu sesuatu yang begitu tinggi concern-nya ya. Sehingga seharusnya kita sebagai seorang muslim itu tidak apa kalau bahasa gampangnya tidak sembrono, tidak menggampangkan begitu ya. Untuk kemudian misalnya melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Karena apa? Karena itu adalah bagian dari keimanan. Seperti kita ketahui bahwa aspek beragama itu secara garis besar kan ada 3 ya. Mari kita lihat misalnya firman Allah di surah nomor 14, surah Ibrahim ayat 24-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama' tu'ti kullaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Iya, ini ya. Jadi aspek beragama itu ada 3. Pertama, seperti akar itu menunjukkan keimanan. Kedua, seperti pohon tinggi itu menunjukkan syariat. Salah satunya syariat dalam aturan hukum keluarga, di antaranya pernikahan, nanti warisan, dan seterusnya. Yang ketiga apa? Berbuah di setiap musim menunjukkan akhlaknya yang mulia. Dalam beragama tidak boleh itu dipisahkan. Nah, maka kemudian ada orang yang terlalu letterlek dalam berpegang ketentuan syariat, tapi melupakan akhlaknya. Tidak boleh, tidak benar itu. Atau melanggar apa yang disebut sebagai etika-etika lainnya. Contoh misalnya, kalau ada orang yang kemudian secara parsial keliru memahami ketentuan agama. Contohnya misalnya apa? Kalau kita sebagai anak wajib taat kepada orang tua. Kalau ternyata salah orang tuanya, maka yang tanggung jawab orang tua, bukan anak. Nah, ada seorang istri wajib taat kepada suami. Kalau suami ternyata salah, maka yang tanggung jawab adalah suami. Misalnya gitu ya. Itu tentu prinsip yang keliru. Kenapa keliru? Karena dalam pandangan agama kita, Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada siapapun, kalau itu makhluk ya, apakah suami, apakah orang tua, kalau itu melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini hal yang prinsip sekali ya, prinsip sekali kalau kemudian suami menyuruh sesuatu yang melanggar agama, ya enggak boleh kita ikuti. Jangan sampai pakai dasar gitu, nanti kalau salah kan dosa kan yang nanggung suami. Enggak, kamu ikut gitu, udah tahu dosa, nekat gitu. Contoh misalnya kalau Ramadan siang-siang gitu, suami bilang gitu, buka, ayo, kamu buka. Kenapa harus buka itu? Aku pengen, misalnya. Nauzubillah misalnya gitu, itu enggak boleh.
tidak boleh dipatuhi ya. Oke, kita kembali. Nah, ayat berikutnya dalam frase itu Allah mengatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Apa itu? Ya. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka. Maksudnya itu untuk rujuk. Nah, maka talak itu dalam fikih ada dua macam. Yang pertama namanya talak bain, ya. Talak roja'i itu yang kedua. Talak roja'i artinya apa? Talak yang masih memungkinkan suami itu untuk kemudian merujuk kembali. Dan yang paling berhak ya suaminya. Rujuk. Itulah ada talak 1 dan talak 2. Gitu kan. Kalau sudah talak 3, maka kemudian tidak bisa lagi untuk rujuk. Kecuali dengan keadaan atau syarat tertentu. Nah, bagaimana kalau ada seorang suami yang mungkin karena emosinya sudah kelewat gitu ya, mengatakan langsung, misalnya itu baru karena emosi langsung mengatakan, pokoknya kamu langsung saya talak 3. Wah, misalnya gitu ya. Nggak ada 1, 2, langsung saya talak 3 kamu. Nah, pertanyaannya, apakah ucapan seorang suami seperti itu otomatis talaknya langsung jatuh talak 3? Nah, gitu ya. Ini ulama beda pendapat. Nah, yang dipakai di Indonesia, meskipun suami ngomong begitu, itu tidak otomatis langsung talak 3. Tetap itu masih dihukumi statusnya talak 1. Nah, nanti masa iddah, terus kemudian masih bisa kembali lagi. Tapi yang penting bahwa untuk kita ambil hikmahnya atas peristiwa tersebut, jangan sampai seseorang itu mudah untuk kemudian apa? Menjatuhkan atau mengucapkan hal-hal yang berkaitan dengan keterpisahan. Karena sesuatu yang meskipun diucapkan dengan kemarahan, emosi, itu dihukumi tetap serius, itu ya talak itu. Ya. Tapi ini khususnya untuk suami ya. Kalau istri misalnya kan istri tidak berhak untuk menalak suami. Jangan lupa. Istri itu berhak minta untuk ditalak. Ya, kalau kemudian dalam konteks agama kita tidak bisa kemudian pokoknya kamu mulai hari ini tak delete aku talak kamu misalnya, itu nggak bisa. Itu hanya hak suami. Bagi istri nanti ada ayatnya, ketentuannya itu adalah meminta untuk kemudian diberikan atau ditalak. Oke, mari kita lihat kemudian sebagai penutup dari ayat 228 ini, Allah kemudian mengatakan bahwa walahunna mislu alaihinna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Dan mereka para istri mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut yang patut. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya dalam agama kita itu suami dan istri itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah untuk meraih kebaikan, untuk mendapat pahala, untuk mendapat kemuliaan. Dan itu diperkuat oleh ayat yang lain. Mari kita lihat surah nomor 16 ayat 97. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Iya, itu ya. Bahwa barang siapa yang berbuat kebaikan, laki maupun perempuan, nah secara khusus disebut laki maupun perempuan, itu menunjukkan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi antara seorang laki maupun perempuan. Semuanya memiliki hak yang sama untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa masing-masing memiliki kewajiban sekaligus hak yang berbeda, dan suami memiliki satu tingkat lebih tinggi, itu maksudnya dalam hal mencari nafkah. Dalam hal seorang suami memiliki hak sebagai pemimpin rumah tangga untuk ditaati. Tapi ingat,
Suami yang memiliki hak kepemimpinan itu karena berbanding lurus dengan kewajibannya yang berat, jadi imam, memberi nafkah. Kan begitu. Maka mari kita lihat misalnya firman Allah yang menyebut hal ini di surah nomor 4 An-Nisa ayat yang ke-32. Allah berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bagi masing-masing ya ada bagian dari apa yang telah diusahakan, sebagai bagian dari tanggung jawab kewajibannya dan seterusnya. Oke, mari kita lanjutkan ayat yang ke-29 Bapak Ibu. Masih kelanjutan seputar masalah talak. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala ta'daduha ya. Fala junaha alaihima fima iftaras bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah fa ulaika humul zalimun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya suami dan istri khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Iya, inti dari ayat ini Bapak Ibu berkaitan dengan pertama tentang apa? Jenis tolak roj'i, tolak yang masih bisa rujuk itu adalah 2 kali. 1 itu ya. Nah, berapa rentang waktunya antara jatuh tolak pertama dan kedua? Itu rentang waktunya adalah secara umum ditetapkan nanti di pengadilan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya, karena pernikahan di dalam negara kita ini bukan hanya sah menurut syariat Islam, tapi juga sah menurut hukum negara. Itu yang disebut pernikahan yang sah. Maka yang kemudian memutuskan pernikahan itu dinyatakan selesai atau berpisah atau talak, ya harus hakim. Dalam hal ini adalah pengadilan agama. Nggak bisa orang kemudian serta-merta mengakhiri pernikahan padahal dia terikat dalam pernikahan sesuai dengan undang-undang. Nah, itu masalahnya kalau pernikahan itu tidak didaftarkan atau yang kita sebut dengan istilah nikah siri ya. Nikah siri itu istilah yang digunakan untuk menyebut pernikahan yang tidak didaftarkan di KUA, tidak punya surat dari lembaga resmi seperti KUA. Maka ya yang akan menjadi korban biasanya apa? Keturunan. Anaknya nanti kemudian menjadi problem dalam hal apa? Dalam hal surat menyuratnya, walinya ini siapa, masalah. Itulah undang-undang hadir, negara hadir untuk memberikan kenyamanan kepada warganya, khususnya dalam hal pernikahan. Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa yang memutuskan bahwa pernikahan itu dinyatakan telah selesai? Nah, jawaban kita adalah itu adalah pengadilan agama. Maka ada sidang yang disebut sidang perceraian dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, dalam ayat ini juga dijelaskan tentang bolehnya seorang istri kalau kemudian sudah merasa tidak nyaman, tidak bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang baik,
untuk menjalankan syariat Allah. Karena kehidupan rumah tangga itu kan sebetulnya bagian dari tarekat atau jalan untuk menjalankan aturan-aturan Allah, termasuk bernilai ibadah. Kan gitu ya. Karena tujuan Allah menciptakan kita itu untuk ibadah. Mari kita lihat ayatnya ya, surah nomor 51 ayat 56. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, 51 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Iya. Jadi beruntungnya kita menjadi seorang muslim, Bapak Ibu, itu semua aktivitas hidup kita itu bernilai ibadah. Kalau kita niati dan cara menjalaninya benar. Termasuk menjalani kehidupan perkawinan atau dalam rumah tangga. Oh, itu ibadahnya nilainya luar biasa. Gitu ya. Maka kesabaran seorang istri menghadapi suami, kesabaran seorang suami menghadapi istri, kesabaran orang tua mendidik anaknya, itu pahalanya besar sekali. Maka mungkin pernah saya sampaikan ya, bahwa ibadahnya seorang jomblo, jomblo ini nggak nikah ya, rajin ibadah, masih kalah dengan sabarnya seorang suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Nah, itu. Maka itulah kenapa pernikahan itu nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahalanya besar sekali. Maka Bapak Ibu, kalau kita dalam kehidupan rumah tangga bukan terkadang, malah mungkin sering ya ada masalah, ya sudah, itu bawaan kehidupan rumah tangga begitu. Kita sering menyampaikan keluarga sakinah itu bukan keluarga yang tidak punya masalah ya. Jadi kalau ada yang menginginkan, waduh berat masalah rumah tangga. Ya namanya hidup ya mesti begitu. Ada ujian ya namanya hidup. Banyak ujian ya namanya hidup. Kalau banyak cucian ya laundry gitu loh. Jadi tidak boleh kita kemudian pesimis, kecil hati ya. Terlebih ketika kita menghadapi kehidupan dalam rumah tangga. Begitu ya. Nah, kalau kemudian seorang istri merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan ini, dia punya hak ya, dalam ayat ini dikatakan bahwa dia punya hak untuk kemudian memutuskan, mengajukan kepada pengadilan, menebus dirinya. Itu yang dalam fikih namanya tolak khulu. Tolak tebus itu tolak yang diinisiasi oleh seorang istri karena sudah tidak bisa lagi tidak kuat lagi dalam tanda petik ya mempertahankan kehidupan rumah tangganya, maka dia bisa mengajukan gugatan di pengadilan. Dan inilah Bapak Ibu informasi yang kita baca di media yang resmi ya, bahwa justru jenis tolak yang kedua ini yang sekarang itu dominan. Banyak sifatnya gitu. Kalau di tahun 70-an ke sana ya, itu tolak itu yang kemudian menjatuhkan suami. Tapi kalau sekarang ini hampir disebut angkanya 65% lebih, itu inisiatornya seorang istri. Merasa tidak bisa lagi menjalani kehidupan rumah tangga, mungkin suaminya error gitu ya, errornya sudah kelewatan, nggak tahu error apa, punya will atau punya apa, atau pil ya, bukan will ya, pil ya, atau pil KB atau apa, wallahu alam gitu. Itu yang kemudian mereka akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pernikahan itu. Satu hal yang pasti ya Pak Ibu, kenapa dalam ini nanti di surah Al-Baqarah ya, dari ayat sebelumnya bahkan sampai nanti di ayat berikutnya itu begitu detail, ini sebetulnya punya spirit, kalau bisa itu jangan sampai deh gitu loh. Ya, kalau bisa itu usahakan untuk tetap bertahan meskipun berat. Tapi ya bukan berarti terus kemudian bertahan terus mengorbankan diri pribadi. Contoh begini, ada suami istri yang dalam perjalanan hidupnya dikaruniai anak. Demi kemudian anak, akhirnya mereka meskipun sudah tidak mungkin sebetulnya untuk bersama, tetap pura-pura bersama. Wah, ini juga nggak benar. Ya, nggak boleh begitu. Karena apa? Ya, agama memberi solusi yang tepat untuk kemaslahatan bersama.
Memang kalau terjadi hal yang seperti itu, di antara pihak yang paling dikorbankan tentu adalah anak. Ini yang perlu menjadi perhitungan matang seharusnya bagi siapapun yang menghadapi masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Itu ya. Nah, ayat ini kemudian menyatakan barang siapa ya yang kemudian melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang yang zalim. Maksudnya apa? Zalim terhadap dirinya sendiri. Apa yang dimaksud melanggar hukum Allah? Ya melanggar aturan Allah. Karena syariat yang Allah turunkan hakikatnya itu untuk kemaslahatan manusia. Nanti di pertemuan berikutnya kita lihat seperti itu. Kenapa? Karena Allah tidak membutuhkan apapun dari manusia. Kalau ada hak kewajiban, ada perintah yang berupa wajib, sunnah, jangan pernah dimaknai bahwa Allah butuh manusia. Allah butuh imannya manusia, sama sekali tidak. Mari kita lihat surah nomor 35 ayatnya yang ke-15. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Iya, wahai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah. Ini ya, sedangkan Allah tidak membutuhkan apapun dari manusia. Maka menjadi penting bahwa setiap perintah yang Allah turunkan, syariat yang Allah berikan, hakikatnya itu adalah untuk kebaikan kepentingan manusia. Oke. Berikutnya, ini ayat yang ketiga, sore ini ya Bapak Ibu, masih seputar masalah haid, masih seputar masalah talak ya. Ini kok haid terus jadi yang sebelumnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ay yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan bekas istri, untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Nah, tadi ada yang kita sebut dengan istilah tolak bain ya. Tolak di mana seseorang tidak bisa lagi rujuk, kan begitu. Kapan? Kalau sudah tolak yang ketiga. Nah, apa betul sudah tertutup rapat toh bagi suami istri yang tolak ketiga ini nggak bisa lagi rujuk, gitu kan? Ayat ini memberi solusi. Ternyata masih mungkin, tapi syaratnya berat itu. Yaitu apa? Seorang istri tersebut sudah terlebih dahulu sudah menikah dengan laki-laki lain, ya, dan laki-laki lain yang menjadi suami berikutnya itu sudah menceraikannya. Dan kemudian setelah cerai, ya sudah perceraian yang talak ketiga, masa iddah selesai, baru boleh menikah dengan bekas suaminya yang pertama tadi. Artinya apa? Ini kan berat. Kalau ada kemudian semacam rekayasa, rekayasa ada nih. Namanya mengakali aturan fikih, mengakali aturan hukum Allah. Ya, ada yang kemudian misalnya begini, karena ingin rujuk lagi, terus dia bayar seorang laki-laki untuk menikah menjadi suaminya. Nanti setelah beberapa saat, terus kemudian diceraikan. Setelah cerai baru kemudian nikah lagi dengan suami sebelumnya. Itu dalam fikih namanya muhallil. Seorang laki-laki yang berperan menjadi seorang muhallil itu yang menjadikan istri itu halal lagi untuk dinikahi oleh bekas suami yang pertama tadi. Bagaimana seperti itu? Tidak boleh menurut etikanya. Itu namanya hilah. Hilah itu ngakali hukum. Ya, mengakali hukum. Kan tujuannya enggak seperti itu.
tujuan pernikahan, tujuan kemudian dalam konteks kita menjalani kehidupan rumah tangga bukan main-main seperti itu. Tapi kata Allah apa? Jika keduanya berpendapat, berkeyakinan, dapat menjalankan syariat Allah. Itu. Jadi bukan masalah boleh, tidak boleh. Bukan masalah halal atau haram. Nah, maka sering kita garis bawahi Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu prinsip yang kita pegang itu dua ya, bukan sekedar formalitas hukumnya, tapi ada di sini etika, ada di sini estetika, ada di sini baik atau tidak baik. Ya, maka kalau dalam makan kan juga gitu, ada halalan, thayyiban. Demikian juga dalam kehidupan rumah tangga. Nah, pelajaran terpenting dari rangkaian ayat seputar talak ini, Bapak Ibu, adalah bahwa kehidupan rumah tangga memang pastilah itu ada cobaan. Sikap yang diajarkan agama bagaimana? Kalau kita sedang mendapati masalah, maka bersabarlah. Kalau kita terus menguatkan kesabaran dalam kehidupan rumah tangga itu, pasti akan ditolong oleh Allah. Karena salah satu syarat agar kita ditolong oleh Allah itu apa? Sabar. Kita lihat ayatnya ya, surah nomor 2 ayat 153. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Allah akan selalu membersamai orang-orang yang sabar. Agar kita menguatkan kesabaran, di samping Allah akan memberi pertolongan, Allah akan selalu mencurahkan rahmatnya, petunjuknya. Atas siapa? Orang-orang yang sabar. Nah, kita lihat ayatnya, surah nomor 2, ayat 157. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, siapa yang dimaksud mereka itulah? Jawabannya di ayat-ayat atasnya, mereka adalah orang-orang yang sabar. Mereka itulah yang mendapatkan rahmat, ampunan, dan juga hidayah. Ini kan anugerah yang luar biasa. Ya, dapat rahmat, ampunan, petunjuk, kan nggak ada yang lebih baik dari anugerah seperti itu. Pertanyaannya, untuk siapa dan diberikan kepada siapa oleh Allah atas anugerah seperti itu? Jawabannya, untuk orang-orang yang sabar. Nah, apakah hanya itu? Tidak. Di ayat yang lain Allah juga mengatakan, orang yang sabar itu, mari kita lihat ya, surah nomor 39, ayat yang ke-10. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Iya, hanya orang yang bersabar yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, bahkan ada juga ulama yang memaknai ayat terakhir ini, kata-kata innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, itu dengan ungkapan bahwa orang sabar itu akan tidak dihisab nanti di akhirat. Nah, iya, tidak akan dihisab. Selama ini yang kita mendengar orang yang tidak dihisab di akhirat langsung masuk surga itu kan orang yang mati syahid, ya toh. Kemudian umat Nabi yang pilihan. Tapi ternyata di ayat ini ada juga yang memahami bahwa yang kelak dibangkitkan tidak akan dihisab tapi langsung surga. Siapa mereka? Orang yang sabar. Itu ya. Dan kami yakin Bapak Ibu jamaah Al-Qalam ini adalah orang-orang sabar. Ya.
kelihatan orang sabar itu agak memelas gitu biasanya, sedikit ngantukan begitu ya. Itu kelihatan tanda orang sabar begitu ya. Nah, bagaimana kalau kemudian kita dianugerahi satu kehidupan yang nyaman ya, baik-baik saja, semuanya sepertinya berlangsung dengan baik. Nah, apa yang harus kita kuatkan? Jawaban Al-Qur'an apa? Bersyukur. Nah, itu. Jadi syukur ini juga tidak kalah dahsyatnya kebaikannya bagi siapapun yang mau melaksanakannya. Di antaranya apa? Kalau kita terus dapat mensyukuri atas anugerah Allah, pasti Allah akan menambahkan selalu karunia nikmatnya itu. Kita lihat surah nomor 14, namanya surah Ibrahim ayatnya yang ke-7. Allah berfirman, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Iya, jika kamu bersyukur, pasti aku tambah. Nah, bahkan kalau terjemahan letterleknya itu sungguh pasti aku tambah. Ini janji Allah ya. Allah kalau janji itu tidak pernah pakai insya Allah. Sungguh pasti begitu. Nah, kalau manusia kan ya kalau pinter janji ya kau yang berjanji, kau yang mengingkari, itu manusia. Kalau Allah tidak pernah ingkar janji. Gitu. Kemudian apa? Kalau orang nggak mau syukur, perhatikan, Allah tidak langsung menghukumnya, hanya informasi saja. Zatku sangat pedih. Ini berarti bagi yang bersyukur balasan Allah cash seketika. Tapi bagi yang ingkar, Allah masih mencurahkan rahmatnya dengan apa? Diberi tangguh waktunya. Ditunggu siapa tahu dalam kesempatan, dalam momen hidupnya dia mau kembali jalan yang benar. Oh, itu rahmat Allah yang luar biasa. Dan kalau orang itu bersyukur, pasti hidupnya akan selalu dianugerahi kebahagiaan. Itulah mengapa setan kalau menggoda manusia, tujuannya agar manusia tidak bersyukur. Nah, kita lihat surah nomor 7 ayat 17. Allah berfirman, merekam janji setan untuk bekerja keras menggoda manusia. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya, ini adalah ucapan setan ya, yang akan terus bekerja keras menggoda manusia untuk apa? Agar manusia tidak bersyukur. Inilah saya kira Bapak Ibu 3 ayat yang dapat kita tadabburi pada kesempatan sore kali ini, yang kalau kita garis bawahi, garis besarnya adalah betapa besar anugerah Allah bagi kita yang diberikan satu kehidupan rumah tangga yang baik gitu ya. Itu tentu anugerah yang harus kita syukuri. Dan sebaliknya kalau mungkin ada sebagian saudara kita yang mendapati kehidupan rumah tangganya seringkali ada cobaan, ada masalah, bahkan berujung pada perpisahan, maka pesan kita apa? Bersabarlah, kuatkan kesabaran. Karena memang ujian kehidupan manusia itu macam-macam. Ada yang dalam kehidupan rumah tangganya, ada ujiannya itu dalam pekerjaannya, ada ujian itu dalam lingkungan sosialnya, itu maka kemudian yang terpenting apa? Kita selalu berikhtiar sungguh-sungguh dengan kesabaran yang maksimal untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka apapun bentuk ujiannya, kalau sikap itu kita menghadapinya, insya Allah kita akan kelak kembali kepada Allah dengan husnul khatimah, memperoleh ridhonya, insya Allah. Oke. Silakan Mbak Rima untuk kita lanjutkan di sesi berikutnya. Baik, terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan dituliskan melalui chat. Nanti insya Allah akan saya bacakan. Ini kayaknya banyak yang nanya nih Pak dari tadi. Oke, pertama dari Ibu Yuniarti di Bandung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, hak dan kewajiban suami istri. Kalau kita siap menikah, tetapi beberapa tahun suami tidak bertanggung jawab, akhirnya istri yang disuruh bekerja jauh. Suami tidak menafkahi. Bagaimana solusinya apabila manusia sedang masa idah 4 bulan 10 hari tidak boleh keluar rumah, suka berpakaian hitam, kalau datang ke pengajian kan malu suka ditanya kalau sudah mau menikah lagi gitu, Pak. Baik, terima kasih. Ini ada dua pertanyaan sebetulnya itu ya Mbak ya. Yang pertama menghadapi suami yang tidak tanggung jawab, gitu ya. Allah berfirman dari surah 4 ayat 34 tentang kewajiban seorang suami yang harus menafkahi istri. Dan surah nomor 2 ayat 233. Nanti kita akan ketemu insya Allah ya di edisi kita sebenarnya ini. Nah, dari prinsip itulah maka kemudian seorang suami yang tidak menjalankan kewajibannya, bahkan kemudian dalam tanda petik mengerjai istri, menyuruh istri suruh bekerja, itu namanya suami yang zalim. Nah, bagaimana sikap istri atas kezaliman suami yang tidak menafkahi, malah kemudian, mohon maaf, mungkin bahasa kasarnya memperbudak istri itu. Nah, disinilah dalam undang-undang kita berlaku ketentuan apa yang disebut sighat taklif. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, pernah ingat lah ya, kalau kita menghadiri majelis pernikahan, itu kan setelah akad nikah selesai, itu kan kemudian penghulu akan menawarkan kepada pengantin pria. Apakah Anda akan membaca sighat taklif atau tanda tangani langsung? Kalau dulu mesti dibaca, kalau sekarang ada alternatif begitu. Yang penting dipahami begitu. Oke, saya ingin baca, ya monggo. Maka dibaca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama ini sebagai suami menyatakan sighat taklif saya sebagai berikut. 1. Apabila saya kemudian meninggalkan istri sekian lamanya berturut-turut. Yang kedua, melakukan tindak kekerasan begini-begini. Yang ketiga, tidak memberikan nafkah. Nah, itu selama 6 bulan lamanya gitu ya. Dan kemudian ini lanjutannya, istri tidak ridho. Nah, atas hal itu maka istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dan secara otomatis jatuh talak 1. Nanti istri bayar iwat tebusannya senilai 10.000 menurut gitu kan. Atau senilai berapa nanti pengadilan yang menentukan itu. Nah, dari sinilah maka jawaban atas yang pertama tadi ya Bu, itu tergantung kepada kerelaan istri. Kalau menjalani hidup dengan situasi seperti itu, kok istri rela? Aku pengen pahala, pengen surga, ya tak jalani aja. Dapat suami error, ya wis misalnya. Mudah-mudahan cepat mati, maaf ya kok cepat mati. Mudah-mudahan sadar maksudnya gitu, dapat hidayah gitu loh. Gitu. Ya bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau istri merasa, loh kok ini sampai kapan akan seperti ini? Nanti hidup saya jadi masalah, tidak bisa maksimal. Maka akhirnya kemudian memutuskan untuk mengajukan ke pengadilan, itu juga tidak dinilai salah menurut agama. Benar-benar saja, gitu ya. Maka ya bagi seorang istri dan seperti itu, yang pasti inilah ujian hidupnya. Oke. Kemudian yang kedua, tentang masa iddah seorang istri yang ditinggal suaminya, yang kemudian harus menggunakan pakaian hitam, misalnya gitu ya. Kalau bepergian atau kemudian kumpul lagi sama teman-teman ditanyai apa sudah selesai masa iddah dan seterusnya. Kedua-duanya itu tidak ada hubungannya dengan agama ya Bu. Itu masalah sosial. Termasuk dengan mengenakan pakaian hitam sebagai warna berkabung itu sebetulnya bukan bagian dari tuntut atau bukan bagian dari yang dianjurkan. Tapi yang pakai ya silakan, wong itu tradisi aja. Yang sebetulnya tradisi tidak berasal dari syariat. Tapi yang pakai ya monggo saja. Ya, maka kemudian kalau kemudian seorang istri yang ditinggal wafat suaminya mengenakan pakaian yang tidak hitam, ya enggak salah. Ya, mau pakai yang putih, yang intinya apa? Tidak menunjukkan rasa gembira gitu. Terus ngejreng yang nggak bagus juga gitu ya. Untuk wong barusan suami meninggal kok terus kemudian pakaiannya kelihatan berlebihan. Tapi warna apapun yang terpenting spiritnya itu tidak menunjukkan bahwa si istri kok malah gembira gitu. Tapi juga bukan berarti kemudian kita dianjurkan sedih terus, terpuruk, enggak juga. Yang proporsional saja.
Nah, tentang kemudian kita kalau ketemu kawan, hadir di majelis, apakah itu kajian, kok ditanya-tanya, itulah namanya ujian sosial. Nah, memang banyak yang kepo. Nah, gitu ya. Bagaimana sikap kita? Ya, dijawab sewajarnya saja itu. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau sudah tiba saat saya jelaskan ya, kira-kira begitu. Tapi ya nggak usah undang wartawan gitu. Itu terus undang wartawan di Winners misalnya gitu ya. Nah, itu nggak usah. Ya, pokoknya di wajar-wajar saja. Itu dijawab sewajar-wajarnya gitu ya. Oke, begitu Mbak. Kan kalau suami meninggal tuh ada yang bilang waktu itu Pak, bahwa 40 hari itu perempuannya tuh, nggak boleh keluar rumah sama sekali. Itu kan sebenarnya adat ya Pak, bukan hukum Islam kan, sehingga kalau memang keluar tuh nggak berdosa, benar nggak Pak? Iya, betul Mbak. Itu tradisi itu. Tradisi yang berakar dari pemahaman selama 40 hari itu ruhnya masih di sekitar rumah loh. Maka jangan ditinggal. Nah gitu. Itu tradisi. Sama dengan juga tradisi kalau ada orang meninggal terus kaca-kaca ditutup pakai koran gitu ya, pakai ordeng, foto-foto ditutup. Itu tradisi juga. Ya, apa namanya? Yang seperti itu kalau kemudian kita tinggalkan tidak masalah karena memang itu tradisi yang tidak berakar dari kehidupan syariat agama. Jadi ketika seorang istri suaminya wafat tidak sama sekali dilarang untuk keluar rumah meskipun belum 40 hari atau apalagi belum 4 bulan 10 hari ya. Yang penting apa? Hajatnya jelas. Ya, hajatnya jelas. Kalau apalagi itu hajat yang mendesak, dia sebagai pejabat publik misalnya ya. Pejabat publik kan di Indonesia kan banyak ya. Apakah dia eksekutif, legislatif ya. Bahkan seorang menteri kan perempuan banyak. Kalau kemudian misalnya ada pejabat publik yang suaminya wafat, 40 hari nggak keluar rumah tangga, nggak keluar rumah sama sekali. Dekem aja sementara kantor harus menjadi tanggung jawabnya. Ya nggak boleh begitu ya. Tetap harus kemudian menjalani kehidupannya yang wajar saja. Hidup tetap harus berjalan. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya dari Mbak Mutia nih, Assalamualaikum Pak Ali. Dalam keadaan seperti apa laki-laki dilarang melakukan talak dan dalam keadaan apa laki-laki boleh melakukan talak? Terima kasih Pak Ali. Oh iya. Pertama ada aspek formal dan aspek yang non formal ya. Aspek formalnya misalnya mari kita lihat ayatnya. Surahnya nomor apa itu? 4 ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Silakan, Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Iya, ini berlaku dua pihak, suami atau istri. Yaitu apa? Kalau melakukan perbuatan keji yang nyata. Pertanyaannya keji itu apa toh? Ayo, keji itu apa? Jawabannya di surah 17 ayat 32. Itu perbuatan keji yang nyata. 17 ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, ya. Jadi kalau salah satu pihak bisa istri atau suami melakukan perbuatan zina, selingkuh lah kalau sekarang itu punya pil atau will, maka di situ sudah memenuhi syarat untuk kemudian apa? Boleh bercerai. Itu satu ya, perbuatan keji yang nyata. Nah, maka kemudian yang nyata itu berarti memang bukan sekedar baru japrian gitu ya, memang sudah nyata-nyata terjadi perzinaan gitu. Kalau kemudian masih japri-japri ya mungkin diingatkanlah, dinasehati begitu ya. Tapi kalau sudah perbuatan keji yang nyata, disitulah dibolehkannya kita untuk mengakhiri pernikahan gitu. Kemudian yang kedua apa? Kalau kemudian
si istri melakukan nusyus. Ya, nusyus itu durhaka kepada suami yang taat. Nah, misalnya berani menentang, melawan, tidak menghormati keluarga suami, misalnya gitu ya, tidak menghargai, terus misalnya begitu. Atau juga sebaliknya, si suami tidak melaksanakan kewajibannya, maka berlaku itu bolehnya untuk mengakhiri pernikahan. Kalau suami tidak melakukan tadi takhlik tadi, tidak memberikan nafkah, melakukan kekerasan atau KDRT, terus tidak mempedulikan, artinya apa? Seorang istri itu digantung suaminya entah pergi kemana, nggak ada beritanya sama sekali begitu kan, maka itu syarat sudah memenuhi untuk terjadinya perceraian. Atau sebaliknya, kalau seorang istri kemudian memiliki kewajiban untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suaminya yang taat kepada Allah, kok dulu semua tidak dilakukannya, ya maka kemudian suami kemudian berhak mendidiknya dengan cara apa? Ya dinasehati, kemudian dikembalikan dulu ke orang tua, dan sampai pada akhirnya tidak ada niat baik untuk berubah, ya sudah, berarti perpisah itu jalan yang baik untuk keduanya. Gitu. Oke, gitu Mbak. Ya. Baik, berikutnya ada dari Ibu Dewi KP. Assalamualaikum Pak Ustadz. Perkawinan adalah ibadah, tapi bagaimana dengan perkawinan yang dilakukan dengan cara memasukkan dokumen negara, mengkhianati istri dan anak-anaknya? Apakah perkawinan seperti itu tetap ada nilai ibadahnya di mata Allah? Iya, Mohon penjelasannya. terima kasih Bu. Itu namanya niat baik, caranya enggak baik. Nah, ya enggak bisa Bu. Enggak benar. Ibadahnya nggak diterima kalau ibadah dengan cara yang seperti itu. Kenapa? Berarti di satu sisi dia ingin melakukan ibadah dengan cara menikah, tapi sisi lain dia menzalimi orang. Nah, enggak boleh seperti itu. Ya, ini sama dengan orang yang kemudian misalnya contoh lainnya ya, misalnya kemudian orang itu katakanlah ingin melakukan sesuatu yang nilainya ibadah, tapi dengan cara contohnya apa? Ya contoh dia ingin sedekah. Jadi sedekah, maka karena ingin sedekah dia akhirnya mencuri. Nah, kan gitu kan? Ya benar, ya dibenarkan dalam seperti itu. Sehingga kemudian yang seperti itu tidak dapat dibenarkan. Nah, bagi yang terdolimi, seorang istri yang mengalami situasi seperti itu, sikapnya bagaimana? Ya sabar, mohon petunjuk kepada Allah, dan kalau kemudian ada ruang untuk menuntut hak keadilan, ya laksanakan. Itu bagian dari haknya untuk menuntut keadilan ya di kehidupan dunia ini, terlebih nanti kalau di akhir otomatis itu. Otomatis apa? Otomatis akan mendapatkan keadilannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat rumusnya ya, niat baik saja tidak cukup, caranya harus baik begitu. Oke. Pak Ali, jadi kan misalnya nih Pak, ada yang bilang bahwa berdua-duaan dengan pasangan itu kan nggak boleh, sehingga untuk menghindari dosa maka dinikahkan saja supaya halal lah katanya. Tapi kalau dinikahkan menikah tapi akhirnya dengan nikah siri nih ceritanya Pak. Saya kok bingung ya dengan analoginya. Jadi supaya tidak menimbulkan fitnah dinikahkan saja, tapi siri. Bukannya itu nanti siri malah menjadi fitnah lagi ya Pak? Gimana Ya, tuh Pak? itu artinya mencoba menyelesaikan masalah dengan masalah. Itu harusnya kan kita menyelesaikan masalah tidak dengan masalah. Nah, kalau yang cara seperti yang ditempuh namanya itu ingin menyelesaikan masalah tapi dengan nambah masalah. Terus bagaimana seharusnya? Ya seharusnya kalau memang belum sah, misalnya mohon maaf ya, ini bukan pasangannya, yuk jangan dekat-dekat. Jangan pernah terus kemudian misalnya berkeinginan, ada tumbuh dalam hatinya untuk berkeinginan untuk kepada seseorang yang memang tidak pada tempat. Misalnya, mohon maaf ya, kalau seorang perempuan kok kemudian menyukai seorang laki-laki yang masih terikat dalam perkawinan, atau sebaliknya seorang laki-laki menyukai seorang perempuan yang terikat dalam perkawinan, ini kan tidak boleh. Maka harus sejak awal ini yang harus diikutinya, bukan kemudian wah aku sudah seneng ya terus runtang-runtung terus ya, daripada dosa wis tak siri wae. Ya, itu namanya nambah masalah.
Ya, itu bukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, terus bagaimana solusinya? Solusinya jauhi. Kalau itu memang bukan pasangan sah kita, bukan pasangan halal kita. Kalau memang betul ingin menikah, ya nikahlah dengan cara yang benar menurut ketentuan agama maupun undang-undang. Begitu. Oke. Pak Ali, terus ada yang bertanya nih Pak Ali, kan tadi udah sempat ngomong soal anak yang bernasab pada orang tua ya. Ya. Apabila mengangkat anak dan karena satu dan lain hal, si orang tua angkat ini tidak sampai hati untuk memberitahu kepada anak bahwa dia anak angkatnya, bahkan sampai anaknya itu menikah gitu Pak. Ini bagaimana pandangan agama akan hal ini ya Pak? Oh, baik Bu. Ya, kalau situasinya seperti itu, ya berarti melanggar salah satu prinsip dalam agama, berarti berdosa. Ya toh, maka kemudian rasa perasaan psikologis kita harus kemudian kita kuatkan untuk apa? Tidak mengikuti perasaan. Sampaikan saja, enggak apa-apa. Karena daripada kemudian kita menunjukkan rasa tega dan sakiti, tapi malah melanggar ketentuan Allah, kan itu urusannya sama Allah nanti. Itu kan lebih baik kita nggak nyaman di awal sekali aja itu kan pada akhirnya, bahwa nanti ada efeknya tergantung kita yang masing-masing saya kira. Ya, maka kemudian insya Allah keduanya akhirnya diridhoi oleh Allah SWT. Jadi pendekatan kita untuk meraih ridho Allah. Gimana agar hidup diridhoi, bukan sekedar tidak atau menyenangkan perasaannya. Ya, maka kalau belum terlambat, situasinya sedapat mungkin untuk disampaikan dengan cara yang baik, dengan diikuti satu bentuk apa ya, semacam pernyataan bahwa meskipun demikian kami tidak akan pernah sedikit pun berkurang rasa cinta kami kepada kamu ya nak. Tentang aja, itu hanya memang kita harus meraih ridha Allah, mengikuti aturan Allah begitu. Nah, kalau insya Allah dijelaskan dengan cara yang baik, insya Allah semua akan baik-baik saja. Oke. Baik, Pak Ali, ini ada lagi yang bertanya nih, menarik soalnya nih topiknya kayaknya nih Pak. Pak, sebenarnya kalau untuk suami menikah lagi itu harus wajib pakai izin istri atau tidak? Baik, terima kasih. Ini sebetulnya pertanyaan kepada pihak yang tidak pengalaman ya. Nah, itu saya nggak pengalaman itu. Tapi menurut ketentuan syariat nggak pakai izin. Ya, tidak harus izin istri. Tapi kalau ketentuan undang-undang, nah ini kan kemudian kita hidup di negara hukum. Maka kemudian untuk memperoleh kepastian hukum, maka harus berdasarkan undang-undang pernikahan. Maka itu wajib mendapatkan surat izin dari istri pertama yang itu diikrarkan di hadapan pengadilan. Gitu. Jadi surat izinnya bukan dibohongin ya. Misalnya apa namanya, bukan aspal, asli tapi palsu. Ya, misalnya mungkin kerjasama dengan oknum atau apa, istri disuruh tanda tangan, sebetulnya bukan tanda tangan yang tahu istri, bukan tanda tangan persoalan izin ya, tapi ada yang diselipkan masalah itu. Ada gitu, oknum begitu. Jadi istri disuruh tanda tangan naskah-naskah banyak gitu. Nah, salah satunya itu diselipkan di tengah itu. Nah, ini tanda tangan, tarik, tanda tangan, tarik, tanda tangan. Ternyata salah satunya adalah, nah kemudian itulah kemudian sebagai aturannya apa? Izin itu harus dikeluarkan di hadapan pengadilan, tidak kemudian hanya berbekal surat semata. Nah, itu ya kalau dalam ketentuan undang. Kenapa undang-undang mengatur demikian? Salah satunya itu tujuannya untuk melindungi, jangan ada yang dizalimi jadi korban. Karena memang ada oknum yang mohon maaf ya, laki ini kan ya mungkin karena satu lain hal seringkali kan berlebihan sikapnya. Ya ketika sedang merintis usaha boleh jadi ini dengan istri pertama jatuh bangun. Begitu kemudian dirasa sudah agak mapan, istri pertama apalagi mungkin mohon maaf penampilannya kurang bagaimana menurut dia langsung di-delete misalnya gitu ya. Atau kurang diperhatikan lagi karena ketemu yang mungkin lebih baik menurut pandangannya. Nah, ini kan kezaliman. Nah, undang-undang memberikan perlindungan supaya tidak terjadi kezaliman. Gitu. Oke. Pak Ali, ini masih ada lagi yang nanya nih. Jadi Pak, kalau memang tidak mau di madu, jadi mendingan dari awal harus ikrar gitu laki-lakinya Pak. Jadi kalau ini nanti kalau suatu saat si laki-lakinya berminat, wajib bertanya. Gimana nih Pak?
Yang seperti itu nggak diatur sih dalam agama. Ya dimusyawarahin aja lah, kira-kira begitu ya. Karena memang dalam satu masyarakat ada istri yang sejak awal rela itu ada. Ya, Indonesia kan tidak seperti itu. Kalau di negara tertentu itu malah sejak awal rela. Ada suku tertentu di Timur Tengah itu malah memang di negara seperti Afrika ya, Afrika Utara, Afrika, beberapa negara Afrika, itu malah kriteria istri solihah itu yang dapat mencarikan istri baru untuk suaminya. Nah, itu di negara Afrika ya, ini Afrika maaf ya, bukan di Cilanda ya, bukan di Indonesia, itu di Afrika. Maka mungkin ya saya anjurkan para suami kan yang pengen ya pindah sono itu lebih bagus itu supaya kemudian dicarikan istri oleh istrinya itu. Nah, tapi kalau ini kita karena ini juga, menjadi kearifan bersama sehingga sesuatu yang dapat menjadikan keluarga tidak harmonis. Nah, tapi kalau dalam kasus per kasus antar keluarga berbeda-beda, sekali lagi agama tidak sampai detail masalah seperti itu bagaimana. Termasuk misalnya ada pertanyaan gini, tidak berkait dengan masalah poligami ya, maksudnya berkait masalah boleh nggak kita nikah itu sebelum nikah kita melakukan apa yang disebut sebagai pre-wedding agreement, perjanjian sebelum nikah. Misalnya gitu ya. Itu nggak diatur dalam agama. Kalau nggak diatur ya silakan aja kalau itu maslahat. Sebelum nikah kita clear ya, ini bawaan harta kami ini, bawaan harta kami situ ada hitam di atas putih di atas di depan notaris, silakan. Itu atau perjanjian nanti misalnya kalau terjadi ini maka begini-begini, monggo silakan. Itu tidak dilarang tapi juga nggak diperintah. Akhirnya apa? Ya masing-masing bisa ruang untuk bermusyawarah. Termasuk dalam tadi kalau seorang suami misalnya sebelum nikah dengan calon istrinya dia mengatakan itu, "Ma, kemungkinan besar saya ini kayaknya mau poligami. Gimana sikap kamu?" Misalnya gitu ya. Ya monggo silakan dimusyawarahkan berdua. Istri atau calon istri mengatakan, "Oke, aku rela." Enggak apa-apa kok misalnya gitu. Tapi kalau kemudian relanya sambil manggut, "Aku rela," marah gitu ya. Nah, itu ya silakan dipikirkan sendirilah kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Rela kembali ke ini kali Pak, sisi Allah. Iya. Pak Ali, saya pengen nanya nih, kan kalau syarat nikah itu kan sebenarnya hanya ada wali dari perempuan, ya, terus saksi dari laki-laki dan saksi dari perempuan gitu kan Pak ya. Ya, Jadi betul. kalau misalnya kayak yang pernikahan yang Pak Ali bilang pernikahan siri gitu ya, itu nggak harus ada penghulu Pak? Ya, tetap ada penghulu, tapi penghulunya itu bisa, artinya tetap harus ada yang nikahkan. Nikahnya ya walinya itu, Mbak. Oh jadi walinya itu langsung bertindak Nikahkan. sebagai Ya, penghulu gitu. betul. Kalau Aslinya kayak kan kita kan pasti ada si penghulu ngasih tahu, oh ini Pak walinya gitu, baru dia membimbing betul. gitu. Jadi aslinya hak menikah itu di wali, bukan penghulu. Penghulu itu kalau secara resmi hanya tukang nyatet aslinya. Itu tukang catat ya. Jadi petugas negara untuk nyatet, maka ada berita acara pernikahan. Yang nyatet itu penghulu. Yang tukang yang harus nikah atau yang punya hak menikah kan siapa? Wali. Cuma kan kemudian wali ini ya ini kan kadang yang kemudian nggak pede, ndredeg atau bahkan mungkin terharu nangis akhirnya minta tolong kepada penghulu gitu ya, yang disebut nanti mewakilkan kepada saya. Tapi kalau yang normal kan umumnya wali yang menikahkan, nanti penghulunya di sampingnya nyatetin gitu kan. Nah, udah kalau sudah selesai langsung disampaikan. Nah, kalau bagi yang siri ya tentu saja tidak pakai penghulu KUA. Nah, ada juga sirik pernikahan resmi tapi siri. Sekarang lagi ngetren tuh, Mbak. Resmi tapi siri. Apa maksudnya itu? Gini. Jadi ada suami calon pengantin laki, perempuan, terus wali, terus saksi 2, jadi 5 orang saja. 5 orang saja ini minimal gitu ya. Datang ke KUA. Nah, di KUA kemudian dinikahkan walinya, KUA-nya nyatet. Maka langsung diserahkan. Udah, nanti nggak ada lagi walimah, misalnya nggak ada apa-apa. Itu bisa juga masuk kategori dia sudah nikah resmi, tapi resminya ya siri karena tidak diumumkan ke publik, tidak mengundang-undang yang lain. Nah, itu salah satu cara yang kemudian kita rekomendasikan kalau harus menikah siri, tetaplah kemudian yang resmi, supaya tidak ada yang dikorbankan. Tapi masih tetap saja punya privasi di situ untuk tidak harus publish gitu ya. Nah, cuma masalahnya kan ada yang kemudian akhirnya posting di IG itu yang nggak bisa direm itu masalahnya. Oke. Tapi kan Pak, balik lagi nih Pak,
pernikahan itu kan sebenarnya salah satunya adalah untuk menghindari fitnah ya Pak ya. Betul Jadi sekali. kalau pernikahan siri untuk menghindari fitnah, tapi terus nggak diungkapkan kepada masyarakat umum, kan bukannya artinya dia juga udah menyalahi aturan dari menghindari fitnah itu ya? Ya, ada 2 aspek di sini, Mbak. Aspek legalnya terpenuhi, ya. Maka kalau kemudian sampai terjadi misalnya, "Loh, itu belum nikah kok," terus kemudian ternyata satu rumah. Nah, ada yang mempersoalkan, kita bisa tunjukkan, "Saya sudah nikah ya, ini ada suratnya." Ini kasus tertentu misalnya gitu loh, Mbak. Ini bukan semua kasus ya. Ya lebih bagus maka syariatnya, sunahnya apa? Ada yang namanya walimatul urus. Walimatul urus itu untuk apa? Untuk tadi, untuk menghindari fitnah. Maka yang namanya walimah itu apa sih? At-ta'am ba'da aqdin. Kita makan-makan setelah akad diumumkan. Itu untuk salah satunya punya fungsi untuk menghindari fitnah. Tapi dalam kasus tertentu misalnya ya, contohnya misalnya gini, ini contoh nih, karena si suami ini punya tugas keluar, dia tidak bisa lama-lama, terus kemudian istrinya harus segera dibawa. Mau nyiapin resepsi juga lama, nggak dapat tempat, misalnya gitu. Akhirnya kemudian terbatas sekali. Kemudian susah nikah, langsung istrinya dibawa. Nah, yang seperti itu juga boleh. Ya, itu tentu dalam agama yang terpenting sudah terpenuhi syarat dan rukun. Oke. Baik Pak, terus ini ada pertanyaan terakhir dari Bapak Raizal Munir. Pak Ustadz Ali izin bertanya, menyambung tidak wajibnya istri atau suami untuk mengikuti atau patuh kepada suami atau istri bila berbuat zalim. Apakah analoginya berlaku juga untuk masyarakat yang tidak perlu mengikuti atau patuh kepada pemimpin yang zalim? Oh iya, maka hadisnya itu umum, la ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk yang bermaksiat kepada Allah. Misalnya seorang bekerja di kantor, punya atasan zalim, ya nggak wajib taat. Atau kehidupan masyarakat, punya pimpinan di masyarakat tersebut zalim, ya tidak wajib taat. Zalim dalam hal ini misalnya menyuruh kita untuk melakukan yang melanggar syariat. Misalnya menyuruh berzina, menyuruh korupsi, menyuruh mencuri, ya, menyuruh untuk tidak sholat atau melarang sholat. Nah, kita tidak boleh taat dengan perintah-perintah yang melanggar seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, barangkali itu tadi pertanyaan terakhir dan bisa ditutup dengan doa Pak Ali. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafannya. Mari kita hadirkan niat baik kita semuanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk kebaikan kita semua. Mungkin ada di antara kita keluarga yang sedang mendapatkan cobaan, keluarga yang sakit. Moga Allah memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang baik. Yang sedang punya kesulitan dalam kehidupan, semoga Allah beri solusi jalan keluar yang baik. Yang punya hajat yang baik, semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak kasih Ali. Pak Ali. Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Kakak-kakak.